Selamat pagi juga. Apa kabar Bu? Baik dan sehat. Sehat, alhamdulillah. Nama saya sebetulnya panjang ya, Sri Wahyuni Murmaniati. Saya lahir di Blitar 77 tahun yang lalu. Ya. Tapi dipanggilnya singkat saja Nuni, jadi dari Sri Wahyuni dipanggil Nuni begitu. Saya sekolah di Blitar sampai SMA, kemudian kuliah di Unbra tapi tidak selesai. Kemudian setelah menikah dan mempunyai 6 orang anak, mempunyai cucu-cucu, saya kuliah lagi. Kuliah lagi di Untak, ambil Fakultas Sastra. Kemudian 5 tahun kemudian saya ambil pasca sarjana S2 di UNESA, ya, lulus pada usia 60. Ya, jadi untuk untuk tambahan pengetahuan ya, supaya tidak tertinggal kalau bicara-bicara. Ya, masa kecil saya di Blitar itu dipenuhi dengan aktivitas di luar rumah. Jadi saya pramuka mulai kelas 1 SD, dulu namanya Pandu, kemudian berubah menjadi pramuka. Kemudian saya juga aktif main band, ya, kemudian tenis, ya. Kemudian di SMA saya menjadi ketua satu organisasi gerakan siswa. Jadi waktu itu organisasi siswa itu sangat aktif ya sebelum tahun 65 itu. Jadi saya salah satu aktivis dan menjadi ketua dari Gerakan Siswa Nasional Indonesia di Blitar. Gitu. Iya, saya tidak tahu prosesnya, tetapi bapak saya itu membimbing saya untuk mempunyai kegiatan di luar rumah, jadi di luar kegiatan yang biasa, ya. Jadi dari situ saya kemudian berlatih dengan bapak saya, tentu atas seizin ibu saya, untuk mempunyai kegiatan di luar rumah. Banyak yang harus dilatih, ya, pidato, ya, kemudian berdiskusi, macam-macam ya, yang bisa dilatih dari situ. Dan itu kemudian menjadi keuntungan bagi saya di masa tua ini, karena dengan perkembangan itu saya bisa bagaimana menerima pendapat orang lain, menyikapi perbedaan pendapat dan sebagainya. Itu dilatihkan dari saat saya usia kira-kira ya kelas 2 SMA ya, mulai kelas 2 SMA saya menjadi ketua satu organisasi. Artinya tidak ada hambatan, tidak ada hambatan untuk kegiatan itu. Hanya beberapa guru saya kemungkinan belum bisa menerima ya kegiatan semacam itu, dan sering mengatakan, "Nuni engko gek dadi opo?" gitu, karena mungkin kegiatan saya di luar rumah lebih dari teman-teman yang lain. Begitu. Oke. Ya. Sebenarnya saya cerita sedikit tentang proses saya merias ya. Saya merias itu kebetulan karena satu kebutuhan untuk memenuhi ekonomi rumah tangga. Jadi saya sebetulnya
senang menggambar. Tetapi kalau saya menggambar belum tentu bisa menghasilkan uang di dalam waktu singkat. Kemudian karena ibu saya belajar merias, ya, saya membantu. Jadi saya membantu ibu merias, kemudian saya pun menjadi perias. Waktu itu ada semacam penataran penguji yang diperuntukkan oleh mereka yang berijazah. Tapi saya tidak tahu keberuntungan saya dengan keterangan ibu saya bahwa saya itu adalah asistennya, itu saya bisa pergunakan untuk masuk menjadi penguji tata rias pengantin, penguji dan penatar. Jadi waktu itu pengantin yang biasa dipergunakan baik di Surabaya maupun di daerah lainnya itu adalah pengantin Solo dan Jogja. Jadi saya yang pertama-tama memiliki itu pengantin Solo dan Jogja, kemudian berikutnya yang lain-lain lagi termasuk manten Barat, manten Eropa gitu ya. Jadi kalau untuk riasan pengantin di Jawa Timur ini alhamdulillah belakangan ini sudah berkembang. Ada pengantin Banyuwangi, ada pengantin Mojokerto, ada pengantin Tulungagung, ada pengantin Surabaya. Kalau pengantin Surabaya sebetulnya sudah lama ya, tapi tidak berkembang. Tidak berkembang seperti kalau kita melihat pengantin dari Surakarta atau dari Yogyakarta. Itu saya tidak tahu sebabnya, tetapi mungkin karena kalau Solo, Jogja itu kan semacam pusat keningratan ya. Jadi kalau kita jadi manten dengan riasan Solo, Jogja itu kan kelasnya mungkin dianggap. Pengantin Surabaya sendiri baru diperkenalkan sekitar tahun 89, 90 gitu ya, sama Ningwar. Ningwar itu perias asli Surabaya. Kita perkenalkan di Jakarta, kita perkenalkan di Surabaya sendiri, kemudian kita buat videonya dan sebagainya. Tetapi sampai sekarang saya lihat riasan pengantin Surabaya itu juga belum berkembang luas seperti riasan pengantin dari Jawa Tengah dan Jogja. Menurut Ibu sebabnya apa? Ya itu tadi, karena mungkin gengsinya ya, mungkin. Jadi saya tidak tahu kenapa riasan pengantin Surabaya itu sendiri tidak berkembang pesat seperti pengantin-pengantin dari Jawa Tengah dan Jogja. Sebetulnya riasan pengantin Surabaya itu sendiri adalah mengambil banyak riasan. Jadi begini, misalnya bunganya, hiasan bunganya ini seperti pengantin Madura. Kemudian riasan kepalanya seperti pengantin Betawi. Ya. Kemudian bajunya rok, bukan kain ya, tapi rok di bawah lutut. Jadi bukan sepanjang kaki, tapi di bawah lutut. Itu mengambil pakaian Eropa, orang Eropa. Kemudian pengantin prianya mengambil pakaian orang Arab. Jadi dari berbagai macam budaya diambil di riasan pengantin Surabaya ini. Namanya pengantin Surabaya Pekon. Tetapi sayangnya di Surabaya sendiri nggak begitu dikenal ya. Kita perkenalkan di mana-mana ya, di Surabaya sendiri, tetapi untuk pengantin yang sebenar-benarnya pengantin itu jarang sekali yang memakai riasan pengantin Surabaya Pekon.
make up itu yang dengan kosmetik modern itu kan baru. Kalau dulu ya hanya pakai bedak apa yang diberi air itu. Ada bedak kuning begitu, kemudian diberi air, dioleskan. Nah, itu membutuhkan satu keterampilan yang sangat luar biasa. Tetapi riasan pengantin Jawa khususnya Solo dan Jogja itu titik beratnya, fokusnya itu pada riasan dahi. Jadi riasan dahi itu adalah korektif make up zaman dulu. Jadi wajah yang kurang proporsional bisa dibetulkan dengan riasan itu. Oleh karena itu ukurannya harus benar-benar dipegang. Ukurannya harus benar-benar betul sehingga pengantin ini terlihat cantik, terlihat seperti proporsi wajah yang diinginkan sebagai wajah yang cantik dan sempurna. Jadi titik beratnya ada di paes. Paes itu yang gambar hitam-hitam itu. Itu ada ukurannya yang membuat pengantin itu menjadi cantik. Kalau ukurannya ini tidak dipegang, katakanlah awur-awuran, ya sudah, nggak akan membuat pengantin ini menjadi cantik. Itu yang sering tidak dipahami oleh para perias-perias yang muda-muda ya itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bahwa paes itu sebetulnya adalah usaha dari korektif makeup. Kalau paes itu sendiri memang ada artinya ya, misalnya gajah. Gajah itu kan sesuatu yang kuat ya, besar. Kemudian ada pengapit, kemudian ada penitis, kemudian ada godek. Masing-masing itu adalah sesuatu yang saling menjaga sehingga menjadi satu keutuhan yang keutuhan yang komplit. Jadi semacam misalnya ini namanya pengapit ya. Ini untuk menjaga. Kemudian godek ya. Godek selain untuk pemanis, itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan ini. Gitu. Kalau bunganya itu terbuat dari bunga melati. Bunga melati itu wangi, ya. Kemudian kecil-kecil ya, tapi wangi. Kemudian dironce menjadi hiasan, menjadi roncean namanya bawang sebungkul. Artinya apa Bu tuh bawang? Ya, bawang sebungkul itu menggambarkan kekuatan. Jadi 6 tangkai bunga dijadikan satu bungkul menjadi sesuatu yang kuat. Ya. Jadi ini hiasan sanggulnya itu bawang sebungkul. Sedangkan kalau di Jogja tidak memakai tibo dodol. Ya. Jadi hanya hiasannya itu hanya mawar cepehan itu saja. Dan itu juga digambarkan untuk menjaga keseimbangannya antara sedih dan gembira, antara tangis dan tertawa ya. Jadi untuk menjaga keseimbangan.
Ya, saya tidak tahu karena saya tidak belajar melukis secara formal. Saya hanya dulu diajar gambar ya sama guru SMA. Saya senang menggambar, kemudian juga senang melukis. Tetapi karena kalau melukis jadinya uang susah ya, karena lukisannya belum terlalu menjual ya, belum apa namanya belum pantas untuk jadi saya akan mencari uangnya kemudian ke merias ya, kan sama prinsipnya sebetulnya. Nah, sedangkan menggambar sendiri saya tidak pernah belajar menggambar. Jadi apa yang saya gambar yaitu yang ada di benak saya. Saya tidak tahu ini aliran apa. Orang-orang mengatakan, oh ini aliran ini, saya juga nggak tahu. Jadi pokoknya saya menggambar. Nah, sekarang yang saya gambar ini adalah satu proses kehidupan 5.000 tahun. Ya, seperti ini misalnya. Ini saya menggambar kalpataru, pohon kalpataru. Pohon kalpataru itu dari benih, kemudian bertumbuh, kemudian kehidupan yang sangat indah di zaman emas, kemudian menurun di zaman perak, kemudian menurun lagi di zaman tembaga, menurun lagi di zaman besi, dan nanti akan kembali lagi ke zaman emas. Itu kurun waktu 5.000 tahun. Jadi sekarang saya sedang melukis itu. Ada satu yang mau dipamerkan nanti tanggal 27 di Majen Sungkono. Kira-kira apanya juga seperti itu, temanya juga seperti itu. Jadi seperti ini kan perjalanan manusia menuju keabadian. Jadi begitu. Sebenarnya kita tidak perlu berpikir terlalu banyak, karena sebetulnya dunia kita ini hanya kita dan Tuhan. Selain itu adalah saudara kita, semuanya saudara sedunia ini. Jadi semakin sederhana kita berpikir, semakin tidak bermacam-macam keinginan, tidak bermacam-macam kehendak, ya. Kemudian tidak bermacam-macam tuntutan, ya. Jadi ya memang seperti ini, gitu. Ini kita tinggal memperbaiki diri, itu saja. Jadi menyempurnakan. Kalau sudah bagus semua, sudah selamat tinggal. Ya, jadi kita tinggal membetulkan ini, membetulkan. Kalau sudah semuanya sudah bagus, ya sudah selesai. Dan kita di dunia ini ya, sementara, yang abadi ada di alam. Ya. Ya, kearifan lokalnya ini memang harus katakan diperjuangkan, karena sekarang ini banyak sekali pengaruh-pengaruh eksternal dari luar, katakanlah dari Korea ya, atau dari mana saja, tentang make up dan sebagainya ya.
Itu tidak masalah karena semakin lama eh, pengetahuan ini akan semakin berkembang, termasuk di dalam dunia kosmetologi. Nah, jadi apa yang kita pakai dulu waktu saya masih baru belajar pakai bedak yang kuning itu, kemudian ada foundation yang cair, kemudian ada lagi foundation yang padat. Kemudian sekarang banyak sekali, jadi lapisan make up ini bisa bertumpuk-tumpuk. Ya. Itu tidak ada masalah karena itu adalah satu kemajuan ya, kemajuan yang harus diakui bahwa akan membuat riasan kita semakin indah. Tetapi bahwa nilai-nilai artistik yang terutama di dalam segi paesnya itu harus diopeni betul-betul. Kalau tidak sudah nggak ada lagi. Tetapi yang aslinya ini harus tetap dikuasai. Sekarang banyak anak-anak ya yang bisa make up tapi nggak bisa nyanggul. Ada yang bisa nyanggul nggak bisa make up. Ada yang bisa make up nggak bisa paesnya. Banyak sekali. Jadi kadang-kadang itu dirias siapa? Oh sama itu make upnya saja. Gitu. Jadi kalau kami dulu harus bisa keseluruhan dari make up, paes, sanggul, memakaikan kain kebaya dikerjakan oleh satu orang. Nah itu yang sekarang harusnya ini kembali ke sana supaya kalau jadi manten nggak ribet ya, nggak lama riasnya itu. Kadang-kadang ada yang merias, tetapi yang diperlukan itu adalah fotonya. Sehingga yang tersiksa ini pengantennya. Padahal pengantin ini harusnya nanti menerima tamu di dalam keadaan yang segar. Nah, saya kalau merias pengantin, mantannya saya tidurkan. Kalau dia tidur akan semakin bagus. Satu, dia nggak rewel. Yang kedua, kita bisa bekerja dengan tenang, ya. Dan dia juga nggak capek. Sehingga nanti menerima tamu dia dalam keadaan segar. Sekarang ini dari make up, kadang-kadang itu 6 jam sebelumnya sudah dimulai. Di foto. Akhirnya nanti pada saat menerima tamu mantannya sudah capek. Nah itu kadang-kadang tidak diperhitungkan oleh anak-anak. Yang diperhitungkan adalah ketenaran dirinya itu untuk dokumentasi, jadi untuk di-share di di mass media ya. Jadi itu yang kadang-kadang buat saya bukan sesuatu yang yang membangun diri maksudnya. Ya, itu satu kekayaan. Busana nasional itu satu kekayaan. Riasan pengantin itu satu kekayaan. Kalau kita leluri, maksudnya kita leluri itu apa ya? Kita abadikan, ya, kita lestarikan. Itu akan menjadi satu nilai yang luar biasa. Karena dia diciptakan walaupun tidak ada hak ciptanya. Itu dengan proses yang lama dan memerlukan waktu keheningan untuk mendapatkan inspirasi itu. Jadi kok bukan tiba-tiba membuat ini gajahnya begini, ini begini, tidak. Itu nenek moyang kita mendapatkan itu melalui kontemplasi, melalui perenungan. Bagaimana kok bisa menciptakan
bentuk paes yang semacam ini, bagaimana menciptakan bentuk alis yang seperti ini, itu memerlukan perenungan yang lama, dan perenungan yang lama itu sangat berarti karena dia tidak tiba-tiba ya mencoret-coret begitu. Nah, itu yang harus kita hargai dan kita lestarikan. Kalau kita tidak berusaha untuk melestarikan, pastilah habislah. Padahal itu satu kekayaan yang harus diakui bahwa itu ikut serta melestarikan Indonesia ini. Kalau kekayaan itu enggak kita openi, sudah bubar semua. Jadi kekayaan budaya ini memang harus kita openi supaya kita tahu akar kita, supaya kita tahu perkembangan kita, dan kalau kita berbunga ya berbunga yang indah. Yang pertama mandiri. Ya, mandiri itu bukan berarti bahwa kita tidak memerlukan laki-laki, ya. Bahwa perbedaan itu diperlukan, tetapi perbedaan itu hanya diperlukan untuk satu keharmonisan, bukan merasa tinggi atau merasa lebih rendah, tetapi itu diperlukan untuk satu keselarasan, harmonisasi laki-laki dan perempuan bekerja sama, dan kemudian juga laki-laki dan perempuan membuat satu satu kesatuan, ya, kesatuan untuk dapat bisa meneruskan generasi yang berikut. Yang perempuan tentu supaya bisa melahirkan, ya, tetapi bahwa itu semua harus didasari kesamaan rasa. Tidak ada tinggi dan tidak ada yang rendah. Yang ada hanya perbedaan untuk melanjutkan kehidupan ini. Ya, untuk ibu, saya mengambil semangat kerja kerasnya, ya, dari waktu muda bapak saya aktif, ya. Kemudian kehidupan ekonomi rumah tangga juga turun naik karena waktu itu ada peristiwa G30S, itu cukup mempengaruhi kehidupan kami. Nah, ibu mengambil alih kegiatan untuk mencari uang dengan membuat cemara. Cemara itu runcing rambut yang dipakai untuk sanggul. Kemudian membuat haken, ya, kemudian membuat tembel-tembel, selimut tembel-tembel, ya, kemudian banyak yang beliau kerjakan untuk dapat kehidupan rumah tangga ini tetap berjalan, ya. Kalau dari bapak memang ya beliau mengajarkan kepada saya kegiatan-kegiatan sosial di luar rumah, ya. Saya sendiri tidak mengajari secara khusus kepada anak-anak. Saya tidak tahu apakah dia mencontoh saya atau tidak, ya. Tetapi secara khusus kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak pernah. Jadi apa yang saya lakukan itu saya harapkan menjadi contoh, tetapi
Sebenarnya kadang-kadang saya justru mencontoh mereka, mengambil inspirasi dari mereka, karena mereka jauh lebih luas bergaul, ya, pergaulannya lebih luas, perginya lebih jauh. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman mereka bisa menjadi pelajaran bagi saya. Saya tidak tahu pelajaran apa yang mereka ambil dari saya, tetapi saya tidak pernah mengharuskan begini, begitu, dan sebagainya. Terima kasih banyak Ibu Nuni. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan ada yang bisa dimanfaatkan dari apa yang kita ceritakan. Sangat bermanfaat Ibu. Terima kasih. kasih. Terima kasih.